Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar siswa-siswi SMK Negeri 1 Kanoman semua? Semoga tetap dalam keadaan sehat meskipun dalam masa belajar dari rumah. Kali ini kita akan belajar matematika dengan materi matriks. Kali ini kita akan belajar materi matriks bersama saya, Pak Nandar. Terlebih dahulu kita perlu ketahui kompetensi dasar pada materi matriks ini. Yang pertama, menerapkan operasi matriks dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matriks. Yang kedua, menentukan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan determinan, inverse, dan transpos pada ordo 2x2 serta nilai determinan dan transpos pada ordo 3x3. Peta atau gambaran materi pada materi matriks adalah sebagai berikut. Prasyarat pada materi ini adalah materi SPL atau sistem persamaan linier. Dan nanti yang kita bahas adalah masalah kontekstual yang berkaitan dengan materi matriks. Pada materi matriks nanti kita akan membahas 4 topik. Yang pertama, konsep matriks dengan bahasan definisi dan jenis matriks. Topik kedua adalah relasi pada matriks dengan bahasan kesamaan dan transpos matriks. Topik ketiga adalah operasi pada matriks dengan bahasan penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Perkalian sendiri nanti memuat 2 jenis perkalian, yaitu perkalian dengan skalar dan perkalian matriks dengan matriks. Topik keempat adalah unsur matriks dengan bahasan determinan dan inverse. Demikian gambaran atau peta materi pada materi matriks ini. Selanjutnya kita bahas topik pertama, yaitu konsep dan jenis matriks. Setelah mengikuti pembelajaran matriks secara daring, siswa diharapkan dapat menjelaskan definisi matriks, menyebutkan unsur matriks, menjelaskan jenis-jenis matriks, menyusun matriks dari suatu masalah kontekstual, menentukan ordo suatu matriks, dan menentukan jenis-jenis matriks. Kita perhatikan contoh masalah berikut. Misalkan harga tiket masuk suatu tempat wisata sebagai berikut. Di sini ada 2 ketentuan harga tiket masuk. Pada hari libur atau hari Minggu dan juga pada hari biasa. Ada 2 kriteria pengunjung. Yang pertama anak-anak, yang kedua dewasa. Dengan rincian harga tiketnya adalah tiket anak-anak pada hari Minggu atau libur Rp5.000. Harga tiket masuk anak-anak pada hari biasa adalah Rp3.000. Sedangkan untuk harga tiket dewasa pada hari Minggu Rp15.000 dan pada hari biasa Rp10.000. Harga tiket ini dapat kita nyatakan dalam bentuk berikut. Bentuk ini yang memuat harga tiketnya saja. Rp5.000, Rp3.000, Rp15.000, dan Rp10.000. Bentuk tersebut terdiri atas 2 baris dan 2 kolom. Baris pertama merupakan harga tiket untuk anak-anak. Yang ini baris pertama. Dan baris kedua adalah harga tiket untuk dewasa. Yang ini harga tiket untuk dewasa. Kolom pertama, yang ini, kolom pertama adalah harga tiket pada hari Minggu atau libur. Dan kolom kedua, yang ini, adalah harga tiket pada hari biasa. Susunan bilangan dalam bentuk tersebut dinamakan matriks. Dari contoh ini bisa kita simpulkan definisi matriks. Ada yang bisa menyimpulkan?
Apa itu matriks? Ya, mari kita buat kesimpulan terkait dengan definisi matriks ini. Matriks adalah susunan bilangan yang diatur menurut aturan baris dan kolom dalam suatu jajaran berbentuk persegi panjang. Elemen matriks diletakkan dalam kurung biasa atau kurung siku. Kalau contoh tadi, dalam kurung biasa. Matriks diberi nama dengan menggunakan huruf kapital, seperti A, B, C, dan lain-lain. Elemen atau entry atau anggota suatu matriks dinotasikan dengan huruf kecil, seperti A, B, C, dan lainnya. Biasanya disesuaikan dengan nama matriksnya. Kalau matriksnya A, berarti elemennya A11, A12, dan seterusnya. Banyak baris dan kolom suatu matriks dinyatakan dengan ordo matriks. Jadi, ordo matriks adalah banyaknya baris dan kolom suatu matriks. Bisa siswa-siswi kalian berikan contoh matriks pada kehidupan sehari-hari? Misalkan posisi baris berbaris pada saat mengikuti upacara bendera. Contoh lainnya, barisan atau shaf pada waktu sholat berjamaah. Contoh lainnya, posisi tempat duduk di suatu ruang kelas. Itu beberapa contoh dari matriks yang ada pada kehidupan sehari-hari. Contoh lainnya bisa siswa-siswi sekalian sebutkan. Secara umum, matriks dinyatakan sebagai berikut. Ini yang dinamakan nama matriksnya, ini ordonya. Ordo bisa ditulis, bisa tidak. Ini elemen-elemen matriksnya. Elemen matriksnya adalah A11, A12, dan seterusnya hingga A1N, A21, A22 hingga A2N, kemudian AM1, AM2 sampai AMN. Dari elemen-elemen matriks ini bisa kita identifikasi yang ini merupakan elemen baris ke-1. Yang ini elemen baris kedua. Dan seterusnya hingga yang ini, elemen baris ke-M. Sedangkan yang kesini dinamakan kolom. Yang ini kolom ke-1. Yang ini elemen kolom kedua, dan seterusnya hingga yang terakhir di sini elemen kolom ke-N. Kita perhatikan contoh berikut. Anton akan menyusun anggota keluarganya berdasarkan umur dalam bentuk matriks. Dia memiliki ayah dan ibu, berturut-turut berumur 46 tahun dan 43 tahun. Selain itu, dia juga memiliki kakak dan adik secara berurutan. Ningrum 22 tahun, Sekar 19 tahun, dan Dedi 12 tahun. Dia sendiri berumur 14 tahun. Mari kita cari alternatif penyelesaiannya. Sebelum kita susun dalam bentuk matriks, karena yang diminta adalah susunan anggota berdasarkan umur, kita urutkan terlebih dahulu berdasarkan umurnya. Ya, dari data tersebut kita bisa urutkan umurnya sebagai berikut. Yang pertama 46 tahun, kemudian 43 tahun, 22 tahun, 19 tahun, 14 tahun, dan 12 tahun. Dari urutan ini bisa kita susun suatu matriks. Misalkan kita namai matriks A. Kita akan susun dalam berapa baris dan berapa kolom. Ya, misalkan kita susun dalam
2 baris dan 3 kolom. Karena di sini memuat 6 data yang disusun dalam 2 baris, maka nanti masing-masing baris ada 3 nilai. 46, 43, 22. Baris kedua 19, 14, 12. Ini matriks yang kita buat dengan elemen ada 2 baris dan 3 kolom. Sehingga ordo matriks A adalah 2 kali 3. Di sini kita bisa tentukan juga anggota matriksnya. Misalkan A1, 2. Anggotanya adalah A baris ke-1, kolom kedua. Berarti ini ya. 43. Kita bisa tentukan yang lainnya. A2, 1. Baris kedua, kolom ke-1. Berarti 19. Apakah hanya ini yang bisa kita buat matriksnya? Ya, bisa kita coba susun matriks yang lain. Misalkan matriks B. Karena di sini tidak ada ketentuan berapa baris dan kolom dari matriks yang akan dibuat. Matriks B misalkan kita susun dengan anggota sebanyak 3 baris dan 2 kolom. Dari data ini kita urutkan 46, kita akan susun dalam 3 baris dan 2 kolom. Berarti satu baris memuat 2 nilai. 43, 22, 19, 14, 12. Ini matriks yang dibuat. Ordo matriks B bisa kita tentukan adalah 3 kali 2 karena memuat 3 baris dan 2 kolom. Kita bisa tentukan juga elemen matriksnya. Misalkan B1, 2. Baris ke-1, kolom kedua 43. B2, 1. Baris kedua, kolom ke-1. Yang ini ya. 22. Berbeda dengan matriks A tadi. Kenapa? Karena susunannya berbeda. Berikutnya kita bahas jenis matriks. Ada beberapa jenis matriks yang akan kita bahas di sini. Yang pertama matriks baris, yaitu matriks yang terdiri atas 1 baris saja. Misalkan contoh tadi kita nyatakan dalam bentuk matriks berikut. A 46, 43, 22, 19, 14, 12. Ini matriks baris. Yang kedua matriks kolom, yaitu matriks yang terdiri atas 1 kolom saja. Matriks A ini bisa kita buat matriks kolom. Kalau ini tadi susunannya membentuk baris ke samping, kalau kolom berarti ke bawah. Yang ketiga, matriks persegi panjang. Matriks persegi panjang adalah matriks yang banyak baris dan kolomnya tidak sama. Seperti halnya matriks tadi. Misal matriks A 46, 43, 22, 19, 14, 12. Ini merupakan contoh matriks persegi panjang karena banyak baris dan kolomnya tidak sama. Yang keempat, matriks persegi. Matriks persegi adalah matriks yang banyak baris dan banyak kolomnya sama. Contohnya sebagai berikut. Matriks H berordo 4 kali 4 dengan anggota ini. Ada 4 baris dan 4 kolom.
pada matriks persegi ada satu bagian yang perlu kita ketahui di sini. Anggota-anggota di sini dari kiri atas ke kanan bawah dinamakan diagonal utama. Sedangkan anggota-anggota matriks dari sini pojok kanan atas ke kiri bawah dinamakan diagonal samping. Nanti akan kita gunakan pada pembahasan berikutnya. Berikutnya adalah yang kelima, matriks segitiga. Matriks segitiga merupakan matriks yang elemen-elemennya di atas atau di bawah diagonal utamanya semua bernilai 0. Contohnya adalah matriks F dan matriks G. Di sini kita ingat di atas atau di bawah diagonal utama. Diagonal utama berarti yang ini. Kalau yang matriks F berarti yang di bawah diagonal utama semuanya bernilai 0. Kalau yang matriks G di atas diagonal utama semuanya bernilai 0. Ini matriks segitiga. Berikutnya kita bahas matriks diagonal. Matriks diagonal yaitu matriks yang semua elemennya bernilai 0 kecuali elemen diagonal utama, tidak semua 0. Contohnya ini matriks A, semua elemen bernilai 0 kecuali elemen diagonal utama. Elemen diagonal utamanya tidak semuanya 0. Kalau di sini 0 atau salah satu 0 boleh. Yang lainnya bukan anggota diagonal utama harus 0. Yang ini 0. Berikutnya adalah matriks identitas. Matriks identitas yaitu matriks yang semua elemen diagonal utamanya bernilai 1 dan elemen lainnya bernilai 0. Seperti halnya matriks diagonal. Di sini anggota diagonal utamanya harus 1, anggota lainnya harus 0. Contohnya sebagai berikut. Matriks identitas dengan ordo 2x2 adalah 1, 0, 0, 1. Matriks identitas dan matriks diagonal merupakan matriks persegi. Berikutnya adalah matriks 0. Matriks 0 adalah matriks yang semua elemennya bernilai 0. Contohnya adalah sebagai berikut. Demikian pembahasan materi matriks dengan topik konsep dan jenis matriks. Demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga siswa-siswi sekalian dapat memahami apa yang telah dipelajari. Dan jangan lupa untuk belajar kembali materi yang telah dipelajari tadi. Serta jangan lupa menjaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.